Terima kasih. Ini pertanyaan penting dan banyak yang bertanya kepada saya mengenai figur Alawi Al-Bantani ini. Ini orang-orang ini dia keliling dari jadi corongnya Syiah. Bagi kami, kalau dia itu tidak orang Syiah, maka dia lebih jelek daripada Syiah. Kalau ada orang mengaku Sunni tapi dia membela Syiah, maka dia lebih jelek dari orang Syiah. Kalau kita mau menghadapi, ambil sikap tegas terhadap Syiah, sebelum kita ambil ini orang yang begini, ini kita ambil sikap dulu lebih tegas kepada orang ini. Ini membahayakan karena dia masuk ke tempat kita. Orang ini adalah pengkhianat di dalam Nahdlatul Ulama. Mengapa demikian? Karena jauh-jauh hari sebelum Khomeini mengekspor revolusi Syiahnya ke Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari ketika menyusun Qonunul Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau sudah wanti-wanti agar kaum Nahdliyin Muslimin memilih salah satu dari 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan beliau wanti-wanti jangan dekat-dekat dengan ahlul bidah. Yang disebutkan oleh beliau ahlul bidah itu adalah Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku dari NU, kemudian dia berhubungan dengan Syiah, berarti dia berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama. Dan ini orang sudah menjadi pembicaraan kalangan NU. Ini orang pengkhianat, mau menghancurkan NU dari dalam. Syiah yang menyusup menggunakan bendera NU padahal dia bukan NU. Dia menggunakan nama Aswaja padahal dia bukan Aswaja. Kalau orang sekedar tidak tahu berbicara Syiah salah, itu masih banyak karena dalam. Tapi ini sudah tahu dan sudah diberitahu, dan dia sudah ditamasyakan ke Iran, sudah dicuci otaknya oleh tokoh-tokoh Syiah di Iran. Ini Alawi Al-Bantani ini. Ini mau ngaco, mau merusak muslimin di Batam sini. Kita harus ambil tegas. Kalau cara halus tidak bisa, dengan cara tegas. Al-abd yugra' bil 'asa wal hur takfihi al-isyarah. Naam. Yang menjadi kendala bagi ulama-ulama yang ingin menyelamatkan umat dari faham Syiah ini adalah justru tokoh-tokoh kita, terutama tokoh-tokoh kita dari pusat, dari Jakarta, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari cendekiawannya, dari habaibnya. Di saat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah itu sesat dan menyesatkan, maka tokoh-tokoh kita dari Jakarta angkat suara mereka membela Syiah tanpa ilmu, tanpa malu, membela mati-matian Syiah. Dan ini bukan rahasia lagi. Siapa mereka? Tokoh-tokoh kita dari Nahdlatul Ulama yang dikenal namanya dengan Said Agil.
dari Muhammadiyah, Din Samsuddin, dari cendekiawan Asumardi, dari habaibnya Gula Syihab, Umar Syihab. Apakah mereka ini berakidah Syiah? Apakah mereka itu ibadahnya secara Syiah? Tidak. Mereka ibadahnya secara Ahlus Sunnah. Namun mereka sudah dicuci otaknya oleh ulama-ulama Syiah. Sudah diberangus sehingga mereka pulang ke Indonesia dengan mati-matian membela Syiah. Ulama Ahlus Sunnah, Majelis Ulama Jawa Timur, sebelum mengeluarkan fatwa itu mengkaji aliran Syiah dari buku-buku rujukan mereka yang otentik, sehingga mereka memutuskan bahwa jalan Syiah itu sesat dan menyesatkan. Tapi mereka yang di Jakarta, tokoh-tokoh kita tadi, membela bahwa Syiah tidak sesat. Padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat, tidak sesat, kafir, tidak kafir itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukkan ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis apa tidak? Sebab seseorang apabila mengatakan bahwa Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, harus mempunyai alasan. Karena satu aliran akan dikatakan Islam apabila ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ajarannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari Islam apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang kita buktikan. Ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Ternyata setelah kita kaji dari buku-buku rujukan mereka, banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad. Ulama Syiah Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan, kanan nas ahli riddah ba'da wafatir Rasul, ba'da wafatin Nabi illa thalatha: Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Para sahabat ini setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya menjadi murtad. Tinggal 3 orang, Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi wa Miqdad ibn al-Aswad. Tinggal 3 orang itu. Lainnya murtad. Di dalam kitab yang lain ada lagi ketambahan lagi 1 orang lagi, Muammar bin Yasir. Lainnya murtad, Abu Bakar finnar, Umar finnar, wa hakadha Utsman. Semuanya ini berarti apa? Berarti Rasulullah SAW gagal. Anak didiknya semua murtad. Apakah ini bukan penghinaan kepada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW 23 tahun membimbing, mengkader anak didiknya, ternyata setelah 20 tahun, 23 tahun beliau wafat, semuanya menjadi murtad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang dipuji oleh Allah
Mereka kafirkan semuanya, mereka murtadkan. Padahal Allah di dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah mencintai para sahabat. Allah memuji para sahabat. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menjanjikan surga Al-Husna. Allah memuji para sahabat. Namun orang-orang biadab ini, orang-orang Syiah ini mengatakan bahwa para sahabat menjadi murtad semuanya. Dengan demikian berarti apa? Berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain, mereka itu orang-orang Syiah mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan serong. Kurang ajar. Ibu kita Ummul Mukminin dihina, dituduh yang demikian. Ibu kita dituduh melakukan perbuatan serong. Wah, kita masih membiarkan mereka dengan leluasa bergerak mengadakan kegiatan. Mana contoh, mana hirah kita ini? Hirah kita ini mana? Mana buktinya kalau kita ini cinta kepada Rasulullah? Istrinya dihina, mertuanya dihina, menantunya dihina, dituduh yang tidak-tidak, dimurtadkan. Ibu kita Ummul Mukminin dituduh yang tidak-tidak melakukan perbuatan serong. Kita akan marah apabila ibu kita yang melahirkan kita dituduh yang demikian. Padahal ini Ummul Mukminin. Padahal ma'asyur hadirin, Allah menurunkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur, yang isinya Allah mencintai Siti Aisyah. Allah membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah. Namun orang-orang Syiah biadab ini menuduh ibu kita Siti Aisyah. Allah membela Siti Aisyah dari tuduhan-tuduhan mereka. Namun mereka tetap mengatakan bahwa Siti Aisyah telah berbuat salah. Dengan demikian berarti apa? Berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain lagi mengenai Al-Quran yang kita baca. Mereka itu berkeyakinan bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini, yaitu Mushaf Utsman yang dibaca oleh umat Islam sedunia, menurut Syiah sudah tidak orisinil lagi, sudah muharraf, sudah dirubah oleh para sahabat, dirubah oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lainnya. Banyak ayat-ayat yang dikeluarkan dan ada ayat-ayat yang ditambahkan. Ini ajaran Syiah yang tertera di dalam kitab-kitab rujukan mereka dan disampaikan oleh ulama-ulama mereka. Ada satu kitab yang namanya Faslul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Albab. Ini kitabnya. Ini kitab berisi 2000 hadis yang disampaikan oleh mereka bahwa Al-Quran ini sudah tidak orisinil lagi, sudah muharraf. Ini otentik, tidak bisa disanggah oleh orang-orang Syiah. Dia bukan Syiah Imam Asy'ari kalau dia tidak mengakui ini.
Padahal Allah di dalam Al-Qur'anul Karim telah menurunkan satu ayat yang berbunyi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah berjanji akan menjaga Al-Quran ini dari perbuatan manusia. Namun orang-orang Syiah itu berkeyakinan bahwa Al-Quran yang kita baca ini sudah muharraf, sudah tidak orisinil lagi. Andai kata waktunya itu berjam-jam saya bisa kupas bagaimana itu masalah Qurannya mereka. Dengan demikian berarti ajaran Syiah menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Itu ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran. Tadi 3 saya coba. Ada lagi ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam. Mereka itu berkeyakinan bahwa mereka mempunyai imam-imam yang kedudukannya lebih tinggi dari para rasul dan malaikatul muqarrabin. Khomeini, imamnya orang Syiah. Hati-hati, kalau kita nyebut Khomeini jangan nyebut Imam Khomeini, tapi Khomeini imamnya orang Syiah. Di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah dia mengatakan wa min dururiyati madhabina anna li'a'immatina maqaman la yablu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Merupakan satu kebenaran bagi agama kami, mazhab kami, bahwa imam-imam kami mempunyai satu kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikatul muqarrabin. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam, kalau ada seseorang mengatakan bahwa si fulan itu lebih afdal daripada rasul, maka dia kafir, keluar dari Islam. Memang membahas Syiah ini satu hari tidak pakai habis. Kesesatannya begitu banyak. Itulah ajaran-ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran. Karenanya para ulama di seluruh dunia sepakat bahwa ajaran Syiah sesat dan menyesatkan karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karenanya kalau ada ulama kita yang membela Syiah, ini memalukan. Sebab kalau ada orang mengatakan bahwa Syiah itu tidak sesat, sama dengan dia mengatakan itu matahari itu tidak ada. Bagaimana matahari tidak ada? Sedang tiap hari kita lihat matahari. Mengapa demikian? Karena kesesatan ajaran Syiah ini sudah difatwakan oleh ulama sedunia. Hanya seberapa gelintir ulama kita, pimpinan kita, yang karena sudah dicuci otaknya, sudah diberangus oleh Syiah, mereka mengatakan tidak sesat.